Shalom teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ada pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ripaldi Sijabat yang akan menemani teman-teman semua pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi Katolik sejati di dalam dunia modern. Seperti yang kita ketahui, menjadi Katolik sejati di dalam dunia modern tidaklah mudah. Karena akan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Sebelumnya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Frater pendamping KNK Santo Yohanes Politeknik Negeri Malang, yaitu Frater Christian Asmaratullah CM. Halo Frater, bagaimana kabarnya hari ini? Halo semuanya, kabarnya tentu luar biasa dong. Baik Frater, Frater, tanpa membuang banyak waktu, mari kita masuk ke pokok pembahasan kita pada hari ini. Sebelumnya Frater, menurut Frater, apa sih itu dunia modern? Ya, bagi saya, menurut pemahaman saya, dunia modern ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi, terutama teknologi yang membantu pekerjaan manusia, baik di bidang ekonomi, transportasi, sosial, dan sebagainya. Hal ini membuat manusia lebih mudah dalam mengerjakan segala sesuatu, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Dan tentu hal ini merupakan rahmat Tuhan bahwa dalam dunia modern ini kita memperoleh atau manusia dapat menciptakan berbagai teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Baik, terima kasih Frater. Lalu Frater, apa saja sih tantangan yang dihadapi umat Katolik dalam menjadi umat Katolik sejati di dunia modern? Bagi saya saat ini tantangannya adalah bagaimana umat Katolik dapat menggunakan sarana-sarana teknologi yang ada untuk membangun imannya, untuk merealisasikan imannya, mewujud nyatakan imannya di tengah masyarakat, terutama di tengah masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Maka umat Katolik diajak untuk bisa menggunakan teknologi, terutama anak muda. Bagaimana anak muda diajak untuk mampu menguasai teknologi dengan baik agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dengan bijak untuk mengembangkan iman. Namun seringkali juga kita lihat bahwa teknologi itu dapat menguasai manusia. Hal itu yang bisa berbahaya bagi kita, di mana kita dijajah oleh teknologi. Begitu menurut saya. Baik Frater. Nah Frater, saya ingin bertanya nih. Kan Frater tadi mengatakan bahwa umat Katolik itu harus bisa menggunakan teknologi untuk membangun iman Katolik. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak sih umat Katolik itu yang menggunakan gadget terutama ataupun ponsel itu cuma untuk sekedar bermain saja sehingga melupakan waktu untuk berdoa ataupun waktu untuk kegiatan ibadah yang lainnya. Itu bagaimana itu? Ya, pertama-tama kan teknologi ini diciptakan terutama media sosial ya, handphone, internet dan sebagainya, atau smartphone. Itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dan sekarang smartphone itu fungsinya tidak lagi hanya digunakan untuk bermedia sosial, tetapi juga untuk pekerjaan, misalnya perjualan online. Jadi cara menggunakannya dengan bijak menurut saya ialah pertama-tama melalui internet atau media sosial kita bisa melihat banyak, kita dapat belajar iman dari sana. Menurut saya banyak sekali romo-romo ya, para ahli teologi, para ahli kitab suci, atau para guru iman Katolik yang membuat konten di YouTube misalnya. Kita dapat dengan mudah belajar tentang iman Katolik di YouTube, atau misalnya juga melalui website-website atau juga jurnal-jurnal yang menyediakan atau membahas tentang iman Katolik. Menurut saya sebagai mahasiswa kan kita ya
paling sering diajak untuk ya mengakses jurnal-jurnal. Ya, di sana kita dapat membuka jurnal-jurnal tentang iman Katolik, di mana banyak tulisan yang membahas iman Katolik tentang ya ajaran-ajaran iman Katolik, sehingga dengan demikian kita semakin bertumbuh dan berkembang dalam pengetahuan iman kita. Samping itu juga kita juga dapat mewartakan iman melalui media sosial yang kita punya. Itu menurut saya. Baik, Frater. Berarti teknologi ini kita gunakan itu bukan cuma untuk sekedar untuk kesenangan diri saja, tapi teknologi ini bisa kita gunakan untuk mewartakan Injil ataupun menambah iman kekatolikan kita sendiri. Ya, betul. Jadi karena dengan media sosial atau internet, informasi itu mudah sekali kita dapatkan. Jadi dari sana kita dapat dengan mudah untuk mencari tahu atau mempelajari tentang iman kita, iman Katolik. Ini yang menurut saya saat ini menjadi tantangan anak muda ya. Pertama, dimana untuk mengakses tentang pengetahuan tentang iman Katolik di media sosial atau di internet itu mungkin sangat kurang sekali. Tetapi untuk mengakses hal-hal yang lain yang bersifat hiburan itu ya lebih menarik ya. Tapi sebenarnya ya kita perlu mengakses tentang pengetahuan iman Katolik karena di sana sangat banyak yang menulisnya ya. Telah banyak yang membuat konten-konten atau tulisan tentang iman Katolik yang membantu kita semakin memperdalam iman kita. Dan dengan demikian juga kita sebagai anak muda diajak untuk kreatif ya, bagaimana caranya juga mewartakan iman kita melalui media sosial, karena sejak kita dibaptis kita diajak juga untuk menjadi pewarta iman, bukan hanya penerima iman atau penerima rahmat, tapi juga kita juga diajak untuk membagikan rahmat yang kita dapatkan kepada orang lain. Itu menurut saya. Nah, Frater, selanjutnya itu kan Frater juga mengatakan bahwa terkadang kala orang muda Katolik ini sering membuka konten yang dunia hiburan itu saja. Nah, saya pribadi sendiri mengakui hal tersebut. Bahkan yang kita ketahui bahwa di gadget tersebut pun ada yang namanya Alkitab, aplikasi Alkitab yang mana itu membantu kita, di mana kita mungkin kita bisa membuka Alkitab di dalam online saja, Frater. Nah, itu menurut Frater bagaimana sih cara menambahkan minat orang muda itu supaya membuka Alkitab itu seperti membuka hiburan saja, supaya mereka tuh menambah minatnya itu membuka Alkitab, walaupun itu online atau fisik. Ya, bagi saya cara agar kita bersemangat untuk membuka atau membaca Alkitab ya. Ada seorang santo yang mengatakan, Santo Hieronymus, bahwa tidak ketika kita tidak membaca Alkitab, ya kita tidak akan mengenal Kristus. Ya, karena Alkitab adalah sumber ajaran iman kita. Jadi bagaimana kita mengetahui Kristus jika kita tidak pernah membaca Alkitab? Kita tidak pernah merenungkannya. Jadi pertama-tama ya kita diajak untuk sebagai orang muda Katolik diajak untuk mempunyai minat untuk yang membaca Alkitab, baik di gadget kita masing-masing maupun ya Alkitab secara fisik ya. Menurut saya inilah tantangannya. Memang tidak ada apa ya istilahnya itu cara agar kita dapat lebih cara yang menarik. Ini tergantung pada ya niat saja, pada niat dan kemauan kita masing-masing. Tetapi saya melihat beberapa romo itu membuat renungan yang cukup menarik ya. Pertama-tama ya membuat lukisan. Kalau teman-teman pernah membuka Instagramnya Romo Bayu Evra, ya di sana dia
membuat renungan mingguan. Dia membuat lukisan, kemudian di bawahnya itu renungannya, dan cukup menarik. Bahasanya juga menarik karena menggunakan bahasa anak muda. Itu menurut saya. Jadi pertama-tama memang tugas kita sebagai orang Katolik ya harus membaca kitab suci dan merenungkannya. Itu sih menurut saya. Nah, berarti kita sebagai kaum muda Katolik itu harus semakin meningkatkan keinginan kita untuk membuka Alkitab nih teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui kan, membuka Alkitab itu termasuk kita memperdekat kepada Kristus, mengenal Kristus gitu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman semua, kita harus lebih membuka hati lagi untuk menimba ilmu tentang keimanan kekatolikan kita. Baik, Fratan, selanjutnya itu aku mau bertanya nih, apakah ada perbedaan antara Katolik sejati di dunia modern dan Katolik sejati di masa lalu? Dan bagaimana sih umat Katolik dapat tetap relevan di dunia modern yang semakin kompleks? Menurut saya perbedaannya hanya soal tantangan nih. Tentu tantangan zaman dulu dengan zaman saat ini di era modern ini berbeda ya. Tantangan situasinya berbeda, tetapi inti imannya tetap sama, yaitu Kristus. Dan kitab sucinya juga tetap sama, ajarannya juga ya tetap sama lah. Tetap sama. Mungkin ya di dunia modern ini kita diajak untuk lebih mampu mewujud nyatakan iman kita. Kalau di zaman dahulu kan sangat sulit untuk mewujud nyatakan iman. Maksudnya begini, kalau kita membaca kitab suci pada saat gereja perdana, gereja wali, mereka dalam hal berdoa itu sembunyi-sembunyi. Jadi mereka takut sekali untuk secara terbuka mewujud nyatakan iman mereka. Karena ketika pemerintah mengetahui, atau karena zaman dulu kan ketika awal kekristenan itu zaman Romawi. Di sana orang Katolik itu bisa dikatakan tanda kutip mereka dilarang untuk mewujud nyata, maksudnya dilarang untuk bersembayang ya. Mereka dilarang untuk bersembayang, mereka dilarang untuk berkumpul. Jadi ya banyak larangan. Kalau saat ini kita untuk sembahyang tidak dilarang, telah tersedia misalnya gereja di mana-mana. Di Kota Malang ini ada beberapa, dengan mudah kita datang ke sana. Maka intinya ya bagaimana kita saat ini mampu untuk mewujud menyatakan iman kita ya. Itu menurut saya. Nah, itu teman-teman, bayangkan aja zaman dahulu tuh waktu gereja perdana tuh mereka itu nggak diperbolehkan untuk gereja ataupun sembahyang untuk kepada Allah Tuhan kita, yaitu Kristus. Nah, mereka masih tetap memiliki keinginan untuk gereja. Sedangkan kita di era sekarang ini sudah bahkan didukung sama pemerintah sendiri pun diberi tempat ibadah, dan tempat ibadahnya juga lumayan banyak sih, apalagi di Kota Malang. Itu banyak banget, tapi teman-teman sendiri juga kadang ada yang malas ke gereja gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri lebih baik meningkatkan diri untuk keinginan untuk ke gereja gitu. Ya, jadi terkadang kita sebagai anak muda ini lebih senang dalam kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya dalam kelompok yang lain, misalnya kelompok pencinta misalnya ya, yang pendaki ya lebih senang mendaki gitu, naik gunung. Atau yang misalnya senang apalagi bermain futsal ya, lebih senang bermain futsal sih. Namun kesenangan untuk
ya berkumpul di gereja saat ini saya melihat ya sangat kurang ya atau anak muda. Jadi bagaimana juga kita sebagai anak muda, sebagai orang Katolik juga mempunyai tanggung jawab untuk yang membangun gereja ya. Jadi bukan hanya orang yang sudah tua atau mereka yang sudah berkeluarga yang mempunyai kewajiban membangun gereja, tetapi juga kita anak muda diajak untuk berpartisipasi aktif. Banyak hal yang dapat kita sumbangkan ke dalam gereja. Itu menurut saya bagi kita anak muda. Baik, terima kasih Frater. Nah, Frater tadi kan mengatakan bahwa anak muda itu top udah mulai jarang itu ada yang terlihat di gereja sendiri. Nah, jadi ada kala itu mereka jarang di gereja juga bisa iman mereka sendiri itu juga menjadi kurang ataupun bahkan ada yang tidak setia kepada iman mereka sendiri. Nah, jadi bagaimana sih umat Katolik dapat tetap setia pada iman mereka di tengah arus globalisasi pada modernisasi ini? Ya, pertama-tama menurut saya, ya kembali lagi kita mempunyai tanggung jawab untuk selalu memperdalam iman kita. Kita diajak untuk ya membaca kitab suci, membaca buku atau sumber-sumber tulisan yang ada di internet ya, jurnal dan sebagainya. Saya melihat banyak sekali website-website yang berhubungan dengan iman Katolik, tentang pelajaran iman Katolik itu membantu kita anak muda untuk ya mengembangkan iman kita, pengetahuan terutama ya. Karena tanpa pengetahuan iman yang baik ya kita juga sulit untuk mewujud nyatakannya kan. Ya kita misalnya kita sebagai mahasiswa ini diajak untuk belajar memahami pelajaran. Setelah itu setelah kita memahaminya kita diajak untuk mewujud nyatakannya. Begitu juga dengan iman Katolik. Pertama-tama kita diajak untuk memahami iman kita secara baik dan benar. Setelah itu kita juga diajak untuk mampu mewujud nyatakannya. Maka dengan demikian juga kita dapat menjadi sumber berkat bagi sesama. Kita dapat wujud nyatakan iman kita misalnya dengan kepedulian terhadap lingkungan. Kita menjaga kebersihan lingkungan. Kita diajak untuk ya merawat alam. Karena saat ini juga kita melihat bahwa alam semakin rusak. Dan kesuburan alam juga saat ini mengajak semua umat di Keuskupan Malang untuk bersama-sama menjaga dan merawat alam. Karena alam ini kan rumah kita. Kalau rumah kita rusak ya, di mana kita akan tinggal? Itu ibaratnya. Dan kedua, tentu inti dari iman Katolik adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengatakan kasih. Maka kita diajak untuk selalu mengasihi sesama kita. Banyak hal ya yang dapat kita lakukan untuk mengasihi sesama. Kita dapat melakukan hal-hal kecil yang berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu menurut saya. Frater, terima kasih Frater. Nah, Frater, lalu bagaimana sih umat Katolik itu dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal moralitas dan kehidupan masyarakat di dunia modernisasi? Ya, pertama-tama caranya adalah umat Katolik dapat menjadi teladan, yaitu ya tadi seperti yang saya katakan, kita diajak untuk menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan. Karena ya memang saat ini fokus masyarakat dunia ya. Bahkan Paus Fransiskus sendiri mengeluarkan suatu ajaran yang baru yang mengajak seluruh umat Katolik untuk bersama-sama merawat alam. Tentu juga bukan umat Katolik ya diajak, tapi semua manusia untuk merawat alam, merawat bumi gitu. Karena seperti yang kita lihat, bumi ini semakin rusak. Kemudian juga kita dapat membantu orang-orang yang berkesusahan di sekitar kita, membantu orang-orang miskin. Bantu orang miskin, ya kalau kita mempunyai hal yang dapat kita bagikan, ya silakan kita berbagi dengan orang-orang miskin.
Karena ya Kristus sendiri datang ke dunia ini ya untuk membantu orang miskin. Jadi kita juga tidak perlu kita harus memiliki harta yang berlimpah baru bisa berbagi kepada orang lain. Tetapi ya apa yang kita miliki, ketika kita berjumpa dengan orang yang membutuhkan ya kita dapat berbagi. Misalnya berbagi kemampuan, yang kita berbagi waktu. Tidak hanya materi ya. Kalau kita mahasiswa ini kan atau orang muda ini ya dapat berbagi kemampuan, bakat minat. Kita berbagi kepada sesama. Dan juga dapat ya berbagi waktu. Waktu artinya kita menyediakan waktu untuk terlibat dalam hal-hal baik, misalnya terlibat dalam kegiatan menggereja, terlibat dalam kegiatan kampus yang sifatnya mengembangkan diri kita sendiri dan tentu pasti juga orang lain. Ya, gimana Rivaldi? Ya, Master, baik, Frater. Nah, berarti Frater, kita menjadi teladan umat Katolik yang berteladan dalam hal merawat kehidupan masyarakat itu berarti kita harus salah satunya itu contohnya itu kita harus juga merawat bumi, di mana kita ketahui bumi ini sudah makin tua gitu, Frater. Dan di satu sisi juga kita harus menyadari sekitar kita. Di satu sisi ya kita tidak sendirian, tetapi kita juga mempunyai orang lain. Ketika orang lain itu membutuhkan kita juga harus memberi bantuan kepada mereka. Gitu, Pak. Ya, kita diajak untuk selalu peduli terhadap orang lain maupun peduli terhadap alam lingkungan yang ada. Baik, Frater. Ya. Lalu Frater, menurut Frater, apakah dengan adanya budaya modern ini juga kehendak Tuhan? Yang dimana banyak orang yang lupakan Tuhan di era saat ini. Contohnya itu banyak orang yang mengejar hal duniawi sehingga mereka melupakan akan kehadiran Tuhan. Ya, tentu semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Dunia modern ini juga kehendak Tuhan. Kita bisa melihat seperti yang saya katakan tadi kan, dunia modern itu ditandai dengan kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi ini adalah hasil kreativitas manusia, di mana manusia mampu menggunakan akal budinya untuk membuat teknologi yang membantu kehidupan manusia. Maka hal itu patut kita syukuri. Semua itu ya rahmat dari Allah itu sendiri, rahmat Tuhan itu sendiri, di mana Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menciptakan teknologi itu sendiri. Namun terkadang manusia lupa bahwa kepintaran, kecerdasan, dan kreativitas yang ia miliki untuk menciptakan teknologi itu berasal dari Tuhan. Jadi di era modern ini manusia juga sering mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri. Ketika ia mampu melakukan sesuatu yang misalnya menciptakan teknologi, kadang di sana mereka melupakan Tuhan. Mereka bisa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri ketika mereka hanya mengandalkan kecerdasan mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri. Namun melupakan bahwa semua yang kita miliki ini berasal dari Tuhan. Baik, Frater. Berarti Frater, mungkin ya benar sih Frater. Kebanyakan orang tuh ya mulai mungkin mereka tuh berpikiran bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam mereka mungkin ya Frater. Mungkin mereka dengan kemampuan mereka sendiri itu mereka bisa berdiri tanpa adanya Tuhan. Mungkin mereka banyak orang berpikiran seperti itu. Ya, jadi seringkali ya ketika manusia ini hanya mengandalkan akal budi, kepintaran, kecerdasannya, ya merupakan Tuhan. Karena dia merasa bisa menciptakan ini, bisa melakukan itu, bisa mengerjakan hal ini, akhirnya lupa dengan Tuhan ya. Dan juga karena kesibukan di dunia modern ini kan manusia juga terlalu sibuk
sibuk untuk bekerja. Manusia dituntut untuk bekerja, kerja untuk mengejar hal-hal materi. Manusia berlomba-lomba untuk mengejar hal-hal materi, kesuksesan, kekayaan dan sebagainya. Akhirnya lupa akan Tuhan. Maka menurut saya di sini agama itu menjadi hal yang relevan, di mana di sana manusia diajak untuk menyadari kembali bahwa tujuan hidupnya apa sebetulnya ini. Kalau kita sebagai orang Kristen, tujuan hidup kita yaitu kalau kita mampu untuk mewujud nyatakan kerajaan surga. Maksudnya kerajaan surga itu, ini agak itu ya. Kerajaan surga maksudnya kita mampu mewujud nyatakan kasih Allah di dunia ini. Itu mewujud nyatakan ajaran-ajaran Kristus, menjadi murid-murid Kristus. Kita diajak untuk mampu menjadi penerus Kristus di dunia ini yang mewartakan kasih-Nya. Itu menurut saya. Baik, Frater. Nah, Frater mau tanya juga, kan seperti yang kita ketahui, di luar negeri itu kan banyak gereja-gereja yang mulai ditutup, bahkan diubah menjadi restoran ataupun toko-toko lainnya, Frater. Yang dimana itu umatnya itu banyak yang tidak mulai gereja. Saya pernah baca beritanya seperti itu. Ya, memang itu suatu realitas ya. Kita melihat misalnya di Eropa banyak sekali gereja-gereja yang tutup karena orang muda itu tidak lagi ke gereja, tapi yang banyak ke gereja itu orang tua. Di sana orang muda itu jarang sekali datang ke gereja. Mereka datang ke gereja ketika ingin menikah dan membaptis anak. Kemudian orang tua ini mungkin karena sedang mau meninggal ya, jadi mempersiapkan diri. Ya, itu fenomena yang kita lihat ya, di mana manusia itu melupakan Tuhan karena tadi mereka yang mengandalkan kemampuan, kepintarannya. Mereka lupa bahwa apa yang mereka miliki, pintaran, kecerdasan itu berasal dari Tuhan itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Baik, pertanyaan. Nah, mungkin Frater, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Frater bisa memberikan pesan Frater untuk kaum muda Katolik, agar kaum muda Katolik dapat meningkatkan iman mereka dalam dunia modern, dan tidak meninggalkan keimanan mereka pada Kristus sendiri. Ya, menurut saya, kita sebagai umat Katolik, terutama orang muda, diajak untuk terus-menerus memperdalam iman kita, memperdalam pengetahuan iman kita, selalu terlibat dalam hidup gereja. Hal itu dapat membantu kita untuk semakin berkembang dan bertumbuh dalam iman. Kita sebagai anak muda bukan hanya menjadi penonton. Itu yang dikatakan Paus Fransiskus kepada anak muda, bahwa kita diajak tidak hanya menjadi penonton, tetapi kita diajak untuk terlibat dalam gereja, karena anak muda ini bukan masa depan gereja, tetapi masa kini gereja. Anak muda dapat menggunakan berbagai bakat dan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengembangkan gereja, untuk selalu terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam hidup gereja. Itu menurut saya. Baik, Frater, terima kasih atas ilmu yang telah Frater berikan pada pertemuan kita pada hari ini. Sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Saya Rivaldi Sijabat mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah mengikuti podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.